Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya Pastor Marcel Kanon. Dan sungguh luar biasa di mana kita tetap dikasih kesempatan untuk belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan dalam 1 minggu lebih kita sudah bicara tentang 3:16. Artinya pasal 3 ayat 16 dari Perjanjian Baru. Ada begitu banyak firman di dalam Perjanjian Baru yang ada di dalam pasal 3 ayat 16 yang benar-benar punya satu makna yang begitu dalam. Ya, minggu lalu kita mulai bicara tentang Yohanes 3 ayat 16. Ya, ini adalah satu ayat yang sebetulnya kita harus ngerti, kita harus memperdalami dan kita harus disadarkan kembali, ya, bahwa Allah begitu mengasihi Anda dan saya, ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya, yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus datang untuk ambil dosa kita, kutuk kita, sakit penyakit kita, semua hal yang negatif Dia gantikan menjadi sesuatu yang positif, yaitu apa? Kehidupan yang kekal, kehidupan. Ya, dia mengambil kutuk supaya kita diberkati. Ya, Dia lakukan begitu banyak hal untuk Anda dan saya supaya benar-benar siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Kita bahas Lukas 3:16, Matius 3:16, 1 Yohanes 3:16. Ingat, bukan hanya Yesus menyerahkan nyawanya, tapi di dalam 1 Yohanes 3:16 dikatakan, saudara dan saya wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Wow, sangat tegas, sangat keras kadang-kadang firman Tuhan. Ya. Kemudian kita masuk dalam 1 Korintus 3:16, di mana dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam Anda. Ya, Roh Kudus tinggal di dalam baitnya, bait Allahnya. Ya, ini penting sekali. Ya, dan kemudian kita berfokus kepada firman. Ya, 2 Timotius 3:16, dan kemarin kita bicara tentang Kolose 3 ayat yang ke-16. Ya, saya harap firman Tuhan itu benar-benar tinggal di dalam diri Anda. Nah, hari ini kita masuk kepada Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3 bicara tentang 7 gereja, ya. Dan itu sangat penting untuk kita. Karena kalau kita renungkan bahwa kita hidup di dalam zaman gereja. Dari Kisah Para Rasul 2 sampai sekarang kita masuk dalam zaman gereja. Dan dengan lebih jelas kita dapat perhatikan bahwa setiap waktu kurang lebih 250 sampai 300 tahun itu bahas salah satu gereja yang dicantumkan dalam Wahyu 2 dan 3. Jadi kita hari-hari ini benar-benar tinggal atau berada di dalam zaman gereja Laodikia. Nah, mari kita perhatikan apa yang dicantumkan dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Yohanes pada waktu dia ada di Patmos. Ya, dia diusir, ya, ke Patmos karena dia orang percaya, dia pegang kepada firman Tuhan, dia adalah murid Yesus, ya, dia pengikut Yesus, dan dia diusir untuk tinggal di Patmos, dan di situ dia dapat penglihatan tentang pewahyuan daripada Yesus Kristus. Nah, di dalam cerita ini kita menemukan
bahwa Tuhan mengungkapkan kepada Yohanes bahwa di akhir zaman ada banyak orang hidup sebagai orang yang suam-suam kuku. Tidak mau panas, tapi juga nggak mau dingin. Mau dua-duanya. Saudara pernah minum kopi hangat? Mungkin pernah ya. Atau suam-suam kuku gimana? Enak nggak? Gak enak. Ya, tiap kali kalau saya minum kopi, menurut saya kopi harus panas. Kopi dingin, ya kalau lagi musim panas sekali ya mungkin kopi dingin oke lah. Tapi kita lihat bahwa kopi panas itu benar-benar satu aroma, enak dan sebagainya. Begitu juga Anda dan saya harus menjadi orang Kristen yang panas, yang berapi-api, on fire. Ya, jangan menjadi kita orang yang mau di dunia dan juga mau di Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang mengasihi bumi, mengasihi dunia, ya, kita adalah orang yang kita menjadi musuhnya daripada Bapa, menjadi musuhnya daripada Yesus, kita menjadi musuhnya Allah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam firman Tuhan ini satu teguran untuk Anda dan saya supaya kita tetap berapi-api untuk Tuhan. Seberapa jauh kita mau berapi-api? Seberapa jauh kita mau menjadi orang yang puas, panas untuk Tuhan? Ya, pasti orang akan berkata, wah, so fanatik. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapakah Anda ingin menyenangkan? Kalau Anda benar-benar panas untuk Tuhan, Anda benar-benar mengingingi untuk menyenangkan hatinya Tuhan, Anda pasti akan panas untuk Tuhan. Anda akan mencari Tuhan. Anda akan berfokus kepada Tuhan. Anda akan mempelajari firman Tuhan. Anda akan memperdalami firman Tuhan. Semakin mengerti. Banyak orang kenal atau lebih baik dikatakan tahu tentang Yesus. Tapi tidak pernah kenal pribadinya Yesus. Tapi saya percaya orang yang panas, ya panas untuk Tuhan, pasti kenal Tuhan dan pasti dikenal Tuhan. Ya, kita tahu di dalam akhir zaman akan terjadi, ya, di mana banyak orang akan menjadi orang yang suam kuku. Hari Minggu ke gereja, benar ke gereja, memuji Tuhan, angkat tangan. Bila perlu bahasa roh dan segala macamnya. Tapi hari Senin sampai Sabtu. Ya, tetap di dalam dunia. Ikutin semua tinggal laku dunia. Nah itu yang dimaksud suam-suam kuku. Nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Mari kita belajar. Ya, dan lebih daripada belajar. Mari kita ambil keputusan. Untuk mau menjadi orang yang panas bagi Tuhan. Ya. Dengan segala keadaannya, situasi, kondisi yang akan mengikuti itu. Orang dunia akan benci orang Kristen. Atau lebih jelas, orang dunia akan benci orang yang mengikuti Kristus dengan sungguh-sungguh. Dengan panas untuk Tuhan. Hot for God. Panas bagi Tuhan. Mari kita benar-benar merenungkan kehidupan kita. Di zaman ini, di hari ini, di waktu ini, apakah kita benar-benar panas untuk Tuhan? Karena kalau kita suam kuku, apa yang dikatakan? Akan dimuntahkan dari mulut Tuhan. Anda mau dimuntahkan? Anda mau dilemparkan di lautan api? Anda mau dibuang ke sana? Itu hanya karena engkau tidak sungguh-sungguh, tidak serius, tidak panas. Ini satu teguran yang cukup berat, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk serius mengambil firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang di hadapan Engkau Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu, bahwa Engkau tetap mengungkapkan kepada kami bahwa orang yang suam kuku akan dimuntahkan dari mulut-Mu, akan dibuang, tidak akan kasih kesempatan kedua.
Hari ini Bapa, biar kami menguji hati kami, hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Seberapa jauh kami sungguh-sungguh mengikuti Engkau. Apakah kita panas, dingin, atau suam-suam kuku? Engkau kenal hati kami, dan Engkau akan menyelidiki hati kami. Untuk kami boleh disadarkan sebetulnya kami seperti apa di dalam Engkau. Biar Roh Kudus terus berkarya dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari mata kita tertuju kepada Yesus, berfokus kepada Yesus, ya, dan kami percaya bahwa berkat daripada Allah, kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, berlimpah-limpah dalam kehidupan kami, memberkati kami, menolong kami, melindungi kami, menyertai kami. Mari maju bersama Yesus. Shalom, sampai ketemu Yesus. Haleluya. Sampai ketemu lagi pada hari besok di Sabda bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.